Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini saya akan mengajar dulu. Nah, sebelum saya absen, seperti biasanya kita akan doa dulu sebelum memulai pelajaran ini. Silakan untuk ketua kelasnya mungkin berdoa. Siap gerak, doa mulai. Selesai. Baik, saya akan absen untuk hari ini. Namanya Alvina Putri, Amelia Ramadhani. Anggun Winanti, Destia Iyagrini, Dinda Ayun Arum Cahyani, Etik Yuwenawati, Febiana Elsa Lestari, Ilham Ananda Wahyudi, Kusumani Nias, Marcel Ananda, Nazila Karinta, Novia Darul Sakiti, Zara Sifaul Makfimo. Dari materi yang kemarin itu sudah jelas ya? Jelas? Nah, kalau sudah jelas kita akan menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang konsep uang dan sejarah uang. UKTU bisa dibuka dengan berapa? Halaman 78 ya. 76 atau 78. Kita akan membahas tentang konsep uang dan sejarah uang. Di sini saya mau bertanya dulu sebelumnya ada yang tahu apa itu uang? Saya. Ya, aku senang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran hutang. Nah, bagus sekali. Nah, di sini adalah pengertian uang. Di sini pengertian uang sendiri itu adalah sebagai alat tukar yang memiliki standar pengukuran nilai satuan hitung yang sah dan dapat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat diterima itu yang dapat berupa uang atal maupun uang digital yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito dengan berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan lokal. Seperti itu ya, bisa dipahami, mungkin bisa dicatat atau yang penting. Sudah? Nah, dari sini sudah paham semuanya? Sudah. Kita akan menuju ke sejarah uang. Sejarah uang itu sendiri ada berbagai proses. Nah, yang pertama adalah zaman prasejarah atau zaman sebelum ada uang. Nah, pada zaman ini kita sebelum ada uang kita sudah mengenal dengan adanya barter. Barter itu sendiri adalah pada zaman itu manusia itu sendiri memenuhi kebutuhannya melakukan kegiatan meramu atau berburu makanan dengan binatang maupun tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia bertahan hidup dengan memburu atau dengan melakukan cocok tanam dan seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Saya contohnya barter seperti apa Pak? Baik, tadi bagus dari Ilham. Untuk contohnya barter itu sendiri
Jadi adalah pada saat anak A, manusia A itu memiliki barang seperti contoh daging hewan, dan si manusia lain, si manusia B memiliki tumbuh-tumbuhan yang atau tumbuhan atau air, itulah. Nah, si manusia A itu memerlukan daging untuk makan, nah, dan si manusia B sebaliknya juga memerlukan minum. Mereka saling bertukar dan saling menguntungkan. Bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya adalah zaman setelah mengenal data. Nah, seiringnya bertambahnya zaman atau berjalannya waktu, manusia menemukan inovasi baru, semakin bervariasi pula kebutuhannya. Dengan ini manusia menemukan, atau mungkin batas sudah dianggap sebagai salah cara, yaitu untuk menemukan kebutuhan. Namun seiring berjalannya waktu, sistem barter itu memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahan salah satunya kelemahannya sulit menemukan orang yang bersedia menukarkan barter itu tersebut dari orang satu ke orang yang lain. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya adalah uang barang. Nah, dengan adanya kendala yang tadi yang berada di setelah melakukan barter, nah, manusia kembali menemukan uang barang. Uang barang itu seperti berbentuk seperti emas, perak, dan maupun barang-barang yang berharga yang ada di zaman tersebut. Nah, dari situ, dari uang barang, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Nah, jadi untuk kriteria uang barang itu sendiri ada 3 poin. Nah, yang pertama adalah dapat diterima oleh semua orang barangnya tersebut. Yang kedua, barang tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, barang tersebut memiliki barang tersebut bisa memenuhi kebutuhan manusia tersebut sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi 3 poin itu penting sekali di dalam kriteria uang barang. Bisa dipahami? Nah, dari uang barang tersebut itu juga ada kendala. Untuk kendalanya sendiri, uang barang itu sulit dipecah. Seperti emas kan sulit dipecah, dan sulit pada penjual. Untuk uang barang tersebut, penyimpanannya itu sangat sulit karena uang barang itu dalam bentuknya pun sendiri juga terdapat bentuk seperti yang besar atau kecil, jadinya sulit untuk disimpan. Yang selanjutnya kita menuju ke uang logam. Dengan banyaknya kesulitan yang terjadi di dalam uang barang, manusia pun menemukan inovasi baru atau mencari solusi sebagai pemecahan uang barang, yaitu dengan menggunakan uang logam. Untuk uang logam itu sendiri seperti terbuat dari emas ataupun perak. Nah, jadi pahami? Bisa. Namun di sisi lain, uang logam itu yang seperti emas ataupun perak juga memiliki kelebihan. Nah, salah satunya memiliki nilai tinggi dan jumlahnya itu sangat langka. Dan untuk yang selanjutnya itu barang itu mudah diterima semua orang. Di balik kelebihannya itu pasti ada kekurangan juga. Untuk kekurangan yang pertama adalah jumlah emas atau perak itu sangat terbatas di alam tersebut. Nah, untuk kekurangan yang kedua itu seperti kesulitan untuk membawa dalam jumlah yang sangat banyak, karena bukan berat benda yang terbuat dari logam itu sangat berat, akan menyulitkan si pembawa barang tersebut. Yang selanjutnya kita menuju ke uang kertas. Nah, dengan tambahnya zaman ini manusia menemukan inovasi baru, yaitu uang kertas. Uang kertas itu sendiri adalah uang yang seperti kita jumpai pada umumnya di keseharian sehari-hari, itu ya. Mungkin di anak-anak sudah tahu kan uang kertas. Nah, uang kertas itu pun juga memiliki kelebihan. Yang pertama kelebihannya itu memiliki biaya pembuatan yang jauh lebih murah. Karena uang kertas itu terbuat dari kertas dengan biaya yang sangat murah. Nah, kedua adalah pengiriman uang kertas dalam jumlah banyak itu jauh lebih mudah
mudah karena uang kertas lebih mudah dibawa kemana-mana. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya kita menuju ke uang bank. Nah, di zaman modern ini kita banyak terjadi transaksi yang sangat besar. Nah, uang bank itu sendiri apa sih Pak? Uang sendiri itu berupa cek atau giro yang sudah kalian jumpai di bank tersebut ya. Nah, di zaman modern ini kita menyimpulkan pembayaran kita sebut dengan uang itu salah ya, benar uang kredit itu seharusnya. Nah, uang kredit itu sendiri yang berupa giro yang bank mengeluarkan uang lain disebut uang kredit. Uang kredit yang dikeluarkan oleh bank antara lain uang kredit atau cek dalam perjalanan. Seperti itu bisa dipahami? Dari sejarah uang ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, baik, kita akan melangkah ke sejarah uang di Indonesia. Pertama-tama ada yang tahu sedikit sejarah uang di Indonesia itu seperti apa? Belum tahu? Di masa sejak zaman kerajaan itu sudah ada uang sebenarnya. Uang itu sendiri dari zaman mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tentunya setelah kemerdekaan Indonesia itu hanya 3 saja mata uang yang ditetapkan. Yang pertama ditetapkan pada tanggal 1 Oktober tahun 1945. Itu setelah merdeka ya, yaitu mata uang rupiah berganda dan mata uang Jepang dan selanjutnya mata uang Java. Itu kalian bisa lihat di BBT. Mungkin kalau ada yang penting bisa ditulis atau dicatat. Sudah? Nah, kita menuju yang materi selanjutnya yaitu uang menurut beberapa ahli. Nah, bisa kalian lihat di buku halaman 83 itu ada 5, tapi saya hanya menyebutkan 2. Di sini uang menurut Robertson adalah segala sesuatu yang umum yang diterima dalam pembayaran barang-barang. Untuk yang kedua adalah uang menurut R.S. Sayers. Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran utang. Nah, dari dua ahli tersebut yang menjelaskan tentang uang, dari kalian ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Segala sesuatu yang digunakan untuk alat pembayaran barang maupun hal lainnya yang bisa diterima masyarakat. Nah, benar sekali. Itu untuk kesimpulan seperti itu, misalnya itu adalah uang yang digunakan untuk alat pembayaran yang resmi secara resmi yang ada di masyarakat maupun pemerintahan seperti itu ya. Ya. Yang selanjutnya, nah, kriteria uang. Di sini kita akan membahas kriteria, fungsi dan jenis-jenis uang. Di sini yang pertama ada kriteria uang itu terdapat 8 poin. Nah, yang pertama ada jaminan. Ada jaminan itu sendiri, uang itu tersebut ada jaminannya. Untuk yang diterbitkan sebagai uang harus dijamin oleh pemerintah. Jadi uang tersebut itu dijamin pemerintah akan keaslian uang tersebut. Nah, contohnya adalah uang kartal ataupun uang kertas yang kita sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sudah tahu ya anak. Sudah. Uang kertas itu digunakan berdasarkan kepercayaan terhadap pemerintah yang menjamin. Sementara itu uang yang dijamin dengan nilainya dikandung oleh barang itu sendiri adalah uang logam. Nah, di sini selain uang kertas itu juga ada uang logam. Nah, uang logam itu sendiri juga ada jaminannya dari pemerintah akan keaslian uang tersebut dan sudah didapatkan tanda tangan dari menteri-menteri keuangan itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kriteria uang itu dapat disukai umum oleh masyarakat. Barang yang diterbitkan sebagai uang harus diterima. Nah, intinya untuk disukai umum ini
uang itu harus bisa diterima oleh masyarakat dan bisa disukai oleh kalangan luas. Jadi uang itu bisa diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar maupun penimbun kekayaan. Nah, dari kriteria yang kedua sudah bisa dipahami atau mau dicatat dulu atas penjelasan Bapak tadi? Nah, bisa disimpulkan sendiri ya, bukan hanya dulu. Catat dulu. Nanti saya lanjut setelah sudah catat. Nah, jika sudah, saya akan langsung menuju ke kriteria yang ketiga. Untuk kriteria yang ketiga adalah nilainya yang stabil. Barang ataupun uang yang diterbitkan harus memiliki nilai yang stabil dan diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, akan sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk yang ketiga itu, nilai uang itu harus stabil, tidak bisa diubah-ubah naik atau turun. Nah, bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya kita menuju ke kriteria uang, yaitu adalah dengan mudah disimpan. Uang tersebut jadikan uang harus mudah disimpan sebagai di berbagai tempat, baik besar maupun yang kecil, serta dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak. Hal itu berarti uang harus fleksibel, bentuk ringan, tidak terlalu besar dan mudah dilipat. Nah, intinya untuk kriteria yang keempat ini yaitu mudah disimpan. Uang itu mudah disimpan dimanapun, di berbagai tempat, dan bentuknya uang itu fleksibel sekali, seperti ada yang logam, ada yang kertas, itu mudah dilipat dan disimpan di saku maupun di dompet, seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah uang mudah dibawa. Nah, untuk uang mudah dibawa itu barang yang diterbitkan sebagai uang harus dapat dibawa kemana saja, artinya uang dapat dipindahkan dari tempat ke tempat lainnya. Untuk uang tersebut itu dengan bentuk yang di masa modern ini semakin sederhana, uang itu dapat dibawa kemana-mana dengan jumlah yang sangat banyak. Seperti kita dapat memasukkan dompet, kita dapat membawanya ke pasar ataupun ke toko ataupun tempat hiburan lainnya. Itu salah satu contohnya uang itu mudah dapat dibawa. Nah, dari sini, dari penjelasan Bapak ada ditanya lagi? Ya, sudah jelas semua ya? Yang selanjutnya itu uang yang menurut kriteria selanjutnya adalah uang tidak mudah rusak. Nah, di masa modern ini bahan uang tersebut pun juga sangat bagus yang diterbitkan di masyarakat. Contohnya seperti uang kertas, itu uang yang saat ini itu tidak mudah rusak ataupun banyak jika sudah digesekan. Beda dengan uang yang dahulu. Mungkin uang yang terdahulu jika terkena gesekan atau uang sedikit air pun sudah bisa robek atau rusak gitu ya. Nah, dan uang yang selanjutnya adalah uang logam, tentunya dari dulu uang logam sudah sangat kuat dan tidak mudah rusak, dan bentuknya pun mudah dibawa kemana-mana. Nah, kriteria yang kriteria ketujuh yaitu adalah mudah dibagi atau suplai harga elastis, itu agar suatu perdagangan ataupun usaha lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah cukup. Jika tidak cukup ataupun baik atau berkurang, itu tidak akan terjadi harga yang elastis. Dan apabila dalam dunia usaha terjadi kekurangan ataupun kelebihan uang, maka akan berakibat fatal kurang baik pada suatu perusahaan ataupun pasar tersebut. Bisa dipahami? Kemudian suplai elastis ini. Yang terakhir adalah uang mudah dibagi. Contohnya seperti uang, saya bacakan dulu, uang harus mudah dibagi dalam satuan unit tertentu dalam berbagai nominal dari yang besar hingga kecil. Tujuannya untuk memperlancar transaksi dari satu orang ke orang yang lain. Buat itu ya. Pak, seperti apa sih
contohnya begitu itu Pak. Nah, di sini seperti saya menyebabkan uang 100.000. Nah, uang 100.000 dapat dibagi dua jadi 50.000 dua. Nah, dengan seperti dengan dibaginya uang 50.000 dua itu seperti uang orang satu bisa dibagi ke orang yang kedua jadi 50-50 itu ya. Oleh karena itu agar mudah dibagi, uang dibuat dalam berbagai nominal. Nah, seperti itu uang itu terbuat dari berbagai nominal seperti nominalnya 50, 20, 100 dan bahkan yang terbaru ini uang sudah muncul 75.000. Ada yang sudah tahu? Ya. Nah, dari kriteria uang ini mungkin ada yang bisa dicatat, hal-hal yang penting mungkin bisa dicatat dulu. Saya tunggu ya. Sudah? Nah, kita menuju ke materi yang selanjutnya adalah fungsi uang. Nah, fungsi uang itu sendiri terdapat 3 poin. Nah, yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Nah, kita akan buka satu-satu fungsi uang itu apa saja. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Uang itu sendiri digunakan untuk membeli barang maupun jasa. Uang dapat digunakan untuk membayar barang maupun jasa yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Nah, artinya apa? Untuk uang itu sendiri sebagai alat tukar itu uang seperti bisa membeli barang dan jasa di sebuah pusat pertokoan ataupun pasar yang ada di kalangan masyarakat. Maupun uang itu juga bisa untuk membayar jasa seperti kita contoh simpelnya saja, kita sedang naik becak ya. Nah, kita bisa diantar kemana saja, itu kita akan membayar jasa si tukang becak itu sendiri. Nah, itu contoh sederhana saja, bisa dipahami ya. Nah, yang kedua itu adalah uang sebagai alat tukar. Untuk sebagai alat tukar, uang digunakan untuk membeli barang maupun jasa. Yang kedua adalah uang sebagai alat hitung. Fungsi uang selanjutnya adalah sebagai alat hitung. Sebagai satu hitung, uang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual ataupun dibeli. Nah, seperti artinya untuk alat hitung itu sendiri seperti kita menjual barang. Kalau seperti menjual satu kotak masker itu saja kita anggap itu harganya 25.000. Nah, itu seperti alat itu, contohnya satu kotak itu seperti 25.000 itu kita anggap di alat itu satuan pada uang ya, harganya seperti 25.000. Nah, itu seperti satuan hitung tersebut. Nah, bisa kalaupun untuk contohnya seperti jasa itu seperti saya memiliki toko ya, contohnya seperti saya memiliki toko sepatu itu satu pasang sepatu itu saya hargai dengan 25.000. Nah, saya cuci sepatu tersebut kepada customer, dengan customer membayar kepada saya itu 20.000. Nah, itu contohnya seperti alat tukar uang satuan hitung dengan contohnya sebagai jasa. Contoh seperti itu ya. Dari kedua fungsi tersebut sudah jelas. Ya. Untuk yang ketiga itu adalah fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai. Nah, sebagai alat penyimpan nilai, uang tidak habis dibelanjakan dapat disimpan sebagai waktu yang dibelanjakan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai maupun uang yang disimpan di dalam bank. Uang sebagai penyimpan nilai itu seperti alat penyimpan kekayaan. Contohnya jika satu saja contoh Ilham memiliki uang banyak seperti uang 50 juta yang disimpan di bank, itu Ilham sudah menimbun kekayaan di dalam bank. Itu seperti alat penyimpanan nilai. Seperti itu ya. Nah, dari ketiga fungsi tersebut ada yang ditanyakan atau mau ditulis dulu? Ya silakan ditulis dulu dari penjelasan Bapak. Yang penting
kalian bisa menyimpulkan sendiri. Nanti untuk catatannya mungkin minggu depan akan saya lihat dan saya parah. Ada berapa? Saya lihat satu-satu saya bertanya. Nah, terus. Nah, dari sini sudah. Tapi jangan lupa ditimbulkan ya pertanyaan. Nah, selanjutnya kita menuju ke jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yang pertama itu uang berdasarkan bahan. Itu ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah uang logam. Uang logam itu sendiri adalah uang yang terbuat dari emas ataupun perak. Tentunya kalian sudah tahu ya, yang kalian jumpai sehari-hari, seperti aluminium, bronze, emas, perak ataupun perunggu. Sudah tahu ya itu apa uang logam? Nah, untuk contohnya uang logam itu sendiri nominalnya ada 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 200, 500, 1000. Nah, dari situ sudah tahu uang logam itu berapa nominalnya? Nah, sudah ya. Nah, yang kedua kita bahas tentang uang kertas. Nah, uang kertas itu adalah uang yang terbuat dari kertas. Uang kertas biasanya memiliki nominal yang besar dari uang logam. Tentunya uang kertas itu memiliki nilai nominal yang jauh lebih tinggi daripada uang logam. Nah, dan uang kertas itu pun mudah dibawa kemana-mana daripada uang logam. Kalau uang logam itu dengan beban yang sangat banyak, jika dibawa itu dalam jumlah yang banyak, itu tentunya bebannya yang sangat berat. Namun jika uang kertas itu dengan jumlah yang sangat banyak, dengan bebannya akan lebih ringan. Nah, uang yang diproduksi di Indonesia itu dengan bahan yang tinggi, yaitu tahan air, tidak mudah robek, dan tidak mudah luntur. Nah, untuk pecahan uang kertas itu sendiri itu seperti yang pertama 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000, 10.000, 20.000, 50. Nah, uang yang baru-baru ini muncul 75.000, dan yang terakhir uang merah. Apa itu? Nah, dari kedua uang logam dan uang kertas sudah jelas, ada ditanyakan. Kita beralih ke uang berdasarkan nilainya. Nah, yang pertama uang bernilai penuh atau bisa kita sebut dalam bahasa Inggris full body money. Yang artinya uang yang nilainya intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Contohnya adalah uang logam. Uang logam memiliki nilai bahan yang sama dengan nilai nominalnya yang tertulis di dalam uang tersebut. Nah, jika uang logam tersebut memiliki nominal 500, tentunya akan sama harga nominalnya dengan bentuk tersebut. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang uang bernilai tidak penuh atau dalam bahasa Inggris representative full body money. Nah, yang ini uang bernilai, artinya uang bernilai tidak penuh adalah uang yang nilainya intrinsik lebih kecil daripada uang nilai nominalnya yang tertulis pada uang tersebut. Contohnya uang kertas. Nah, uang kertas itu sering disebut uang yang bertanda atau token money. Dan uang kertas itu bentuknya kotak semuanya, tapi nominalnya itu ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, untuk uang berdasarkan nilainya itu ada dua, bisa dipahami? Bisa. Sudah paham semuanya ya? Nah, kita menuju yang selanjutnya adalah uang berdasarkan lembaganya. Nah, di situ saya uang ada dua